Sebelum ditemukan tewas, polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Namun demikian, polisi belum pastikan penyebab kematian korban. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Dan untuk membahas lengkapnya terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, kami telah terhubung dengan Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat malam, Bang Adrian. Apa kabar? Selamat malam, Mas. Kabar baik, ya. Bang Adrian, terhadap kasus ini sudah berjalan penyelidikan beberapa waktu, namun belum juga diketahui penyebabnya. Sebenarnya seperti apa kompleksitas dari kasus ini menurut Anda? Beda loh antara belum diketahui penyebabnya dan polisi masih belum yakin mengumumkannya. Saya dapat penyebabnya sudah diketahui, tapi polisi belum yakin mengumumkannya. Gitu. Apa indikasi penyebabnya sudah diketahui? Ya karena kalau melihat dari waktunya, maka sudah seminggu ya. Itu tentu otopsi itu kan tidak sampai 1 hari, ya. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara mengenai pemeriksaan laboratorik tentang organ-organ tubuh bagian dalam, juga katakanlah saja beberapa hari. Kalau kita bicara mengenai pemeriksaan jejak digital juga 1-2 hari selesai, ya. Maka mestinya sebetulnya semua data sudah ada di tangan polisi, ya. Katakanlah saja data itu ada di tangan Polsek Menteng. Nah, begitu kemudian disajikan kepada Polda bilang bahwa coba kami aja yang ambil deh, siapa tahu ada lagi data-data yang lain. Maka kemudian diadakan pemeriksaan TKP sampai 3 kali, ya, untuk melengkapi, ya, jangan sampai ada yang kurang. Nah, dengan kata lain sebetulnya sudah terkumpul semua data itu di kepolisian, ya, maka tinggal diumumkan. Nah, mungkin dalam hal ini soal pengumuman ini yang kemudian lalu tengah dicari satu cara, ya, agar kemudian semua berlangsung dengan baik. Mungkin begitu. Oke, ada 2 persepsi publik yang berkembang begitu ya terkait penyebab kematian. Yang pertama adalah kasus ini bunuh diri, kemudian yang kedua adalah pembunuhan. Namun kalau dilihat dari
bagaimana kemudian tempatnya, kita tahu ini adalah room lock misteri ya, Pak Adrian. Analisis Anda sebenarnya penyelidikan bisa dimulai dari mana menangani kasus ini? Ya, sesuai dengan kegiatan investigasi pada umumnya, kalau kita mulai dari TKP dong, ya, dan ternyata sebagaimana diumumkan dalam berbagai kesempatan, TKP tidak dimasuki oleh orang lain. Ya. Tidak ada orang lain yang break in, yang masuk dan keluar tanpa diketahui identitasnya, gitu ya. Tidak ada yang tercuri, tidak ada yang tidak ada juga indikasi bahwa ada orang masuk, gitu ya. Nah, maka tentu analisa bahwa ada orang kedua, artinya ada pelaku pembunuhan, tidak bisa dikembangkan, ya. Nah, maka lalu kemudian kita bicara mengenai teori bunuh diri, ya. Saya sendiri berpikir itu, ya. Jadi adanya lakban di kepala itu adalah dalam rangka untuk menutupi jalan nafas, sehingga kemudian yang bersangkutan itu bisa meninggal. Namun menutupi jalan nafas untuk meninggal itu satu hal yang menyakitkan, ya. Jadi membuat diri sendiri tercekik, ya. Karena kehabisan udara itu hal yang menyakitkan. Maka saya berpendapat, dan ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pemberitaan bahwa di dekat jasad korban terdapat obat-obat, ya. Maka saya berasumsi bahwa obat-obat itu diantaranya adalah obat tidur misalnya. Hal mana kemudian akan membantu mempercepat yang bersangkutan itu meninggal karena tenang, ya. Nah, sehingga lalu kemudian tidak merasa sakit ketika jalan nafasnya tersumbat. Namun teori ini pun juga sebetulnya ada kelemahannya. Saya tidak mengatakan ini teori yang sebetulnya semuanya kuat, ya. Kenapa ada kelemahannya? Karena dalam hal ini kelihatannya korban tidak menunjukkan satu tipikal orang yang hendak bunuh diri, ya. Tidak ada gerak-gerik, perilaku, kata-kata ataupun tulisan yang mungkin menunjukkan bahwa yang bersangkutan hendak membuat satu tindakan yang fatal. Hal mana diungkapkan oleh sejawatnya atau istrinya, konon begitu, gitu ya. Nah, maka dengan kata lain teori bunuh diri juga bisa menjadi lemah. Nah, kalau begitu apa dong? Nah, maka lalu kemudian kita tinggal menunggu hasil otopsi plus temuan dari bukti-bukti lain yang telah dikumpulkan oleh kepolisian. Demikian. Pak Adrian, menarik ketika modus melilit lakban ini dipilih menjadi salah satu metode untuk mengakhiri hidup. Kalau dalam perspektif psikologis sebenarnya apa biasanya ya yang mendorong seseorang untuk melakukan hal yang rumit ketika bunuh diri? Kami biasanya melihat pada dua kelompok saja, ya. Cara bunuh diri yang bersifat macho, dan yang kedua yang bersifat feminin. Dan kata lain, pada cara yang bersifat macho itu memang mengandalkan pada keberanian, ya. Ada unsur berani, ada unsur jantannya, ya. Sementara pada konteks feminin itu kelihatan seperti lemah lah, atau mirip perempuan lah, mohon maaf begitu, ya. Jadi sebagai contoh misalnya bunuh diri feminin itu misalnya dalam konteks minum pil tidur, ya, atau menyuntik diri, ya, sehingga kemudian nggak sadar, atau minum dalam jumlah besar, ya, jumlah banyak, sehingga kemudian lalu tertidur dan kemudian lalu tidak bangun-bangun lagi, itu umumnya dikategorikan sebagai feminin, ya, bunuh diri yang feminin. Sementara kalau kita bicara mengenai bunuh diri yang macho itu misalnya gantung diri, menembak diri sendiri, itu lebih bersifat macho. Dengan kata lain, maka memang pelakunya umumnya pria, ya, terkait dengan yang macho itu. Nah, soal adanya variasi lain seperti misalnya melilit dengan kepala dengan lakban, itu memang hal yang agak langka, ya. Mungkin bisa dikategorikan sebagai agak-agak feminin, ya. Ditandai dengan bahwa yang bersangkutan itu lalu kemudian tidur dengan baik di tempat tidurnya, ditutupi dengan selimut dan seterusnya, itu sehingga seakan-akan memang siap untuk menghadapi ajalnya. Mungkin begitu. Oke, Pak Adrian, terakhir, menurut Anda apakah otopsi terhadap jenazah yang bersangkutan saja cukup untuk mendapatkan data, ataukah perlu diekshumasi? Kalau ekshumasi itu kan artinya sudah dikebumikan, iya. Lalu kemudian dianggap perlu untuk digali kembali. Nah, yang ini kan enggak, ini kan adalah otopsi dalam terhadap korban yang masih segar, ya. Sehingga asumsinya itu tidak ada penyulitnya bagi saya, gitu. Nah, dan saya yakin bahwa diangkatnya kasus ini, ya, ditariknya kasus ini dari Polsek Menteng ke Polda Metro juga tidak berarti lalu Polsek Menteng salah. Saya kira saya angkat topi terhadap teman-teman di Polsek Menteng yang tentunya memiliki kemampuan lebih dibandingkan polsek-polsek yang lain. Namanya aja Polsek Menteng, kan, gitu. Tapi nampaknya dalam hal ini Polda Metro berpikir bahwa jangan-jangan ada hal lain, ya, yang
kemudian bisa dipertimbangkan ya, yang mungkin kemudian lalu tidak menjadi ranah dari Polsek Menteng. Makanya kemudian lalu perlu dilakukan pengambilan data berkali-kali di TKP sampai 3 kali konon ya. Hal mana saya yakin sih dengan TKP sekecil itu, dengan kata lain tidak ada hanya satu kamar, tidak ada orang yang lalu lalang ya, praktis hanya 1-2 orang yang punya akses tentu ya, lalu kemudian bisa kita asumsikan bahwa tidak akan banyak hal yang terlewatkan gitu ya, sehingga sebetulnya sampai 3 kali pun juga mencerminkan ke satu kerjaan yang sebetulnya agak berlebihan gitu ya. Nah, saya membaca ini sebagai satu bentuk mungkin dari segi Polda Metro untuk mencari satu cara bagaimana memberitahukan kepada publik. Mungkin begitu. Oke, artinya polisi menurut dugaan Anda sudah mengetahui dan tinggal mengumumkannya saja begitu ya Pak Adrian. Terima kasih, kita nantikan nanti seperti apa sebenarnya yang diungkapkan oleh Polda Metro Jaya terhadap kasus ini. Terima kasih Pak Adrian, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisioner Kompolnas mendatangi rumah almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas menyatakan akan transparan dalam penyelidikan kasus ini. Dua komisioner Kompolnas yang datang ke rumah Brigadir Nur Hadi adalah Supardi Hamid dan Arif Wicaksono. Mereka menemui istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, dan meyakinkan bahwa dalam penanganan kasus hukum kepada para tersangka pembunuh suaminya tidak ada unsur rekayasa atau intervensi. Selain proses yang transparan, mereka terus mendapatkan informasi yang berkelanjutan terkait peristiwa ini. Juga mereka menitipkan harapan kepada kami, melalui kami kepada Polri, menyangkut anak-anak dari almarhum Nur Hadi. Nah, kami nanti akan mencoba untuk meminta kepada baik Polda maupun Polri secara keseluruhan. Istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, mengaku sedikit lega setelah mendengar penjelasan langsung bahwa proses hukum berjalan transparan dan profesional. Elma meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya serta menyampaikan harapannya agar kepolisian memberikan jaminan masa depan bagi dirinya dan anak-anaknya. Semuanya dituntaskan sama nggak yang berwajib saja. Terima kasih semua. Tadi sempat minta apa katanya soal jaminan? Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Sebelumnya, Kompolnas juga melakukan kunjungan ke Mapolda Nusa Tenggara Barat bertemu dengan penyidik. Kompolnas menegaskan bahwa mereka akan terus mengawasi proses penyidikan hingga tahap persidangan. Seperti diketahui, polisi telah menahan 3 tersangka dan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada 2 tersangka. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 2 orang tewas dalam insiden kapal nelayan tenggelam di Pasuruan, Jawa Timur. Kami segera kembali.